Halo teman-teman Seeker, balik lagi sama gue Tika. Dan di kisah misteri kali ini, gue mau bawain tentang kisah pembunuhan dan penyiksaan tersadis di Hong Kong. Kenapa gue bisa bilang tersadis? Karena polisi yang datang ke TKP-nya aja sampai bilang kalau ini semua dilakukan oleh manusia yang gak waras. Kasus ini dikenal dengan nama Hello Kitty Murder. Kenapa disebut Hello Kitty? Karena si boneka Hello Kitty yang biasanya tuh dikenal dengan image lucu, imut, malah menjadi saksi bisu atas semua kejadian yang terjadi di sebuah apartemen di Hong Kong. Semuanya bermula dari pengakuan seorang gadis yang berusia 14 tahun yang datang ke kantor polisi di Hong Kong. Jadi waktu datang ke kantor polisi, keadaan si perempuan ini tuh udah gak baik-baik aja gitu guys. Udah ketakutan, gemetar, dan dia tuh bilang kalau dia tuh kayak diganggu oleh seorang hantu yang terperangkap dalam sebuah boneka Hello Kitty. Awalnya jelas dong polisi waktu dengar hal ini kan kayak, wah gila nih cewek kayaknya. Jadi disangka tuh dia berhalusinasi. Tapi ternyata siapa sangka kesaksian ini malah menguak kisah pembunuhan tersadis yang pernah ada di Hong Kong. Jadi korbannya ini bernama Van Manye, dia berusia 23 tahun. Nah si Van ini itu mempunyai masa lalu yang bisa kita bilang tuh cukup kelam. Dia tuh tumbuh di panti asuhan, terus setelah besar dia juga terjerat dengan kasus narkoba. Jadi bisa dibilang tuh hidupnya super labil gitu guys. Tapi semua ini tuh berubah ketika ia bertemu dengan seorang pria bernama Chan Manlok. Pada saat itu si Chan ini berusia 34 tahun. Nah dia ini adalah seorang anggota triad di Hong Kong. Jadi kayak geng kriminalnya Hong Kong gitulah ya. Dan setelah mereka kenal, otomatis Chan sering banget datang ke klub tempat Van bekerja. Setelah cukup lama berpacaran, si Van ini mulai berani nih guys. Berani apa? Berani mencuri uangnya si Chan. Dan gak tanggung-tanggung itu sebesar 4.000 dolar Hong Kong. Otomatis si Chan yang mengetahui hal ini ngamuk besar. Nah, hubungan yang tadinya mungkin romantis dan si Van mungkin merasa bisa merubah hidupnya yang serba labil, malah berubah menjadi sebuah bencana. Karena kesalahan ini, Van itu diculik oleh Chan dan kedua anak buahnya yang bernama Leng Xingcho dan Leng Wailun. Selain mereka bertiga, ada satu orang lagi yang terlibat, yaitu seorang gadis berusia 14 tahun yang merupakan pacar dari salah satu pelaku. Nah, si gadis 14 tahun inilah yang nantinya akan menjadi saksi ke polisi. Setelah diculik, Van Manye ini disekap di sebuah apartemen di Kowloon, Hong Kong, tepatnya di kawasan Yau Ma Tei. Dan siapa sangka, Van ini disekap selama 1 bulan penuh guys. Dan akhirnya ia mengalami penyiksaan yang super gak manusiawi. Jadi selain dipukul, Van ini juga ada bagian tubuhnya yang dibakar dengan lilin, terus dipukul dengan pipa plastik, dan untuk makan dan minum pun si pelaku ini benar-benar tega guys. Untuk makan ya, si Van itu dipaksa untuk makan makanan sisa anjing. Bahkan untuk minum pun dia tuh dikasih air kotor gitu atau air sisaan bekas cuci piring lah dan sebagainya. Jadi benar-benar penyiksaannya ini di luar akal sehat manusia. Dan yang paling sadis ya menurut gua, mereka ini tuh melakukan semua ini itu sambil main video game. Tuh masih bisa-bisanya gitu mereka tuh main video game. Dan akibat penyiksaan ini yang berlangsung berminggu-minggu, ya udahlah seperti yang kita duga, Van akhirnya meninggal dunia. Dan yang bikin kasus ini makin mengerikan adalah apa yang dilakukan para pelaku ini setelah Van meninggal guys. Tubuh Van gak langsung dikubur begitu aja. Untuk menghindari bau busuk, tubuhnya ini dipotong-potong dan dijadikan sup. Lalu bagian kepalanya itu dimasukkan ke dalam sebuah boneka Hello Kitty. Yang akhirnya membuat kasus ini dikenal dengan nama Hello Kitty Murder. Setelah kejadian inilah si gadis 14 tahun tadi itu dihantui rasa bersalah. Bahkan dia tuh bilang dia tuh sering banget bermimpi melihat wajah Van di boneka tersebut. Dan hal inilah yang membuat dia memberanikan diri untuk melapor ke polisi dan melaporkan kejadian ini.
Ketika polisi datang ke tempat kejadian atau TKP-nya gitu ya, polisi menemukan sebuah boneka Hello Kitty yang memang isi kepalanya itu berisi tengkorak Van. Selain itu, polisi juga menemukan panci besar bekas memasak daging manusia. Dan ditemukan juga alat-alat penyiksaan lainnya, termasuk pipa plastik tadi ya yang digunakan untuk memukul tubuh Van. Saking ngerinya ya guys si TKP ini, polisi aja tuh sampai bilang mereka tuh yang datang ke TKP itu kayak mengalami trauma seumur hidup gitu. Jadi gue juga gak kebayang sih, itu kayak kok bisa gitu ada orang yang sesadis itu gitu ya cuma perkara nyuri. Kan harusnya ya udahlah ya kalau udah nyuri ya diputusin kek atau misalnya dilaporin ke polisi ya nggak perlu gitu sampai disiksa segininya bahkan sampai dihilangkan nyawanya. Nah karena laporan ini berasal dari si gadis tadi jadi tuh si ketiga pelaku lainnya si Chan, si Leng Wanlun sama Leng Singcho itu kan nggak sempet kabur jadi mereka itu berhasil diamankan di tempat. Cuma guys, yang agak bikin gue kecewa itu hukumannya menurut gue tuh nggak setimpal gitu. Karena walaupun akhirnya si pelakunya ini ditangkap, Jadi karena polisi sulit menentukan Van Manuel ini di mood itu ketika keadaannya masih hidup atau sudah meninggal, jadi kejahatan mereka itu dianggap kejadian pembunuhan yang tidak direncanakan. Bayangin guys. Dan akhirnya apa? Ya udah karena memang tidak bisa dibuktikan, jadi si ketiga pelaku ini itu nggak dijatuhi hukuman mati, cuma hukuman seumur hidup di penjara. Jadi hal ini juga menimbulkan debat publik tentang hukuman terhadap tindakan penyiksaan yang sangat ekstrim. Otomatis apartemen tempat kejadian pun itu kosong selama bertahun-tahun guys. Bahkan sekarang itu udah kayak jadi urban legendnya Hong Kong gitu. Kalau si arwah Van Manuel ini sering banget muncul di apartemen tersebut. Nah gimana nih menurut teman-teman Seeker tentang kisah misteri kali ini? Apakah benar arwahnya si Van Manuel ini jadi nggak tenang dan menghantui si apartemen? Atau ini cuma ya kayak mitos gitu ya. Jadi kayak cuma orang-orang di sekitar situ yang merasa-rasa. Nah gimana nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian mungkin ada ide kisah misteri lainnya yang mau gue bawain, langsung aja tulis di kolom komentar. See you in the next story.